ya apa namanya? Apa ya namanya? Wih, hari ini ada tamu yang super awesome di channel kita. Simak ya. Mundur pari. Halo Awesomeness, welcome back to my channel. Namaku Maria dan hari ini kita kedatangan tamu awesome juga. Yeay. Oke, kita mau langsung aja ya karena aku sendiri nggak suka basa-basi. Mari kita kenalan dengan yang namanya Markonah. Background story dulu ya. Ini adalah temanku SMA sebenarnya, tapi sekarang dia jadi businesswoman dan sedang merambah dunia fashion. Jadi kalau kalian fashionista, kalian suka gambar, kalian harus nonton video kali ini. Perkenalkan dulu mungkin nama aslinya dulu kali ya. Jadi teman-teman bakalan kenal nih siapa sih ini Ci. Nama asli kalau nama desainernya Agni Ane, biasanya dipanggil Agni. Ya. Terus ya seperti yang Maria bilang, kita teman sekolah. Terus apa lagi nih? Nah, kita kayaknya langsung aja kali ya, biar gak terlalu panjang nanti. Jadi Mbak Ano ini emang orangnya tuh kreatif banget, seneng gambar, seneng bikin-bikin sesuatu, pokoknya kreatif banget. Nah, awal-awal dulu sih kalau aku kenalnya, kita dulu di kelas kalau duduk di belakang, sibuk begini, tapi bukan mencatat Bu Guru, Pak Guru. Kita ngapain? Ayo ngaku. Kita gambar-gambar cantik. Semua bukunya isinya gambar, bukan catatan ya. Ingat, gambar bukan catatan. Tuh, jangan ditiru atau tirulah. Karena kenapa aku bilang tirulah? Aku sendiri backgroundnya guru ya, jadi aku kadang tuh suka nggak seneng gitu kalau misalnya ada guru yang nggak bolehin muridnya untuk gambar-gambar di buku, karena kami berdua ini adalah pelaku. Nah, sebagai guru sekarang kalau misalnya ada murid yang suka menggambar di bukunya mereka, biasanya aku biarin aja. Karena aku sendiri udah melihat nih contoh aslinya bahwa gambar di buku pun bakalan jadi sesuatu gitu ya. Ini bahkan jalan suksesnya Mbak Agni itu di situ. Coba ceritakan, kok bisa nih dari gambar-gambar jadi jaket, kok bisa sih? Iya, ini jadi hobi menggambar itu nggak selamanya buruk gitu ya. Apalagi menggambar di kelas saat pelajaran. Jadi dari hobi gambar itu kemudian mempunyai ide tentang pelestarian budaya Jawa, akhirnya bergabung menjadi satu, jadi Markonah Indonesia. Iya. Yes. Berarti memang brand yang dibawa namanya Markonah Indonesia ya? Ya, Markonah itu memproduksi baju, ya baju seperti dress, jaket, dan ini ke depan kita sedang ingin membuat tas dan hood, ada scarf juga. Wow, menggiurkan sekali ya. Tas bakalan ada, terus apa lagi? Scarf Sudah ada. Oh, sudah ada. Wow. Kalau ini barusan dengar nih, biasanya karena kami sering cerita-cerita jadi sedikit banyak aku udah banyak tahu lah. Tapi yang ini barusan dengar nih, boots, catet, nabung dari sekarang ya. Nah, setauku tuh kan awalnya nggak langsung brand Markonah Indonesia ya. Yang Iya. Markonah sendiri ini mulai kapan? Kalau untuk namanya itu udah 3 tahun, jadi menemukan nama Markonah ini udah 3 tahun. Tapi untuk menemukan sosok Markonahnya sendiri baru 1 tahunan. Jadi sebelumnya pertamanya aku mainnya di batik dan lurik. Batik dan lurik. Sekarang ke digital printing fashion. Yes, seperti Iya, oh lucu banget. Kalau kalian tertarik batik luriknya, nanti aku akan sertakan foto-fotonya di bawah ya. Mungkin kalian suka pengen beli. Nah, ada banyak pertanyaan nih. Sebenarnya Markonah ini siapa sih? Maksudnya kenapa Markonah gitu? Karena awal-awal aku sempet GR sih. Markonah, karena itu julukanku waktu masih SD. Panggilanku tuh Markonah gitu karena namanya kan Maria, jadi kadang suka diplesetin gitu. Nah, kalau yang Markonah yang ini tuh siapa sih? Nah, itu sama sebetulnya. Ini kan ceritanya Markonah memang mengambil nama
yang Jawa banget, yang kita orang Indonesia banget, dimana ya kayak gitu tadi kan kita suka itu manggil siapa teman kita, saudara kita, adik kita, sepupu kita namanya Maria jadi Markona dan aku juga manggil keponakanku yang namanya Marshanda jadi Markona, panggilan sayang. Yes. Dan itu awal mula juga aku menemukan nama Markona. Jadi dari Markona itu kemudian seperti apa ya, ingin menggambarkan sosok wanita Jawa yang modern, yang smart, yang berjiwa muda, energik, positif, untuk mencerminkan wanita-wanita Indonesia yang kuat, mandiri dan lagi cerdas, modern, yes. Modern tapi tidak melupakan budayanya. Itu sebabnya Markona itu dia pakai konde, pakai kebaya, tapi pakai kacamata gaul ya. Iya. Nah jadi gitu. Ternyata kalau nama Markona dari keponakan ya, nama aslinya Marshanda. Tega ya. Tapi ternyata namanya membawa rezeki. Hoki. Dapat kredit nggak dia tuh? Minta sih. Ya aku kasih jajan aja deh. Iya, cukup anak kecil. Mengapa Markona? Kayak mengapa orang harus beli Markona nih? Kenapa harus menjadikan Markona idolanya? Karena Markona itu kita banget gitu loh. Markona itu kan cerita tentang kebanyakan wanita Indonesia sehari-hari. Ya enggak sih? Kalau seperti ya maksudnya banyaklah orang-orang yang punya pengalaman pribadi seperti kamu juga kan ya, punya nama Markona. Nah dari situ kan pengen bernostalgia dengan Markona itu. Dan maksudnya kan kita harus mencintai lah budaya Indonesia sendiri. Kita maksudnya budaya Indonesia itu juga bagus, juga bisa jadi panutan. Budaya Jawa apalagi itu kalau kita pelajari ada hal-hal baik positif yang bisa kita tiru, bisa kita jadikan pelajaran. Dan ini Markona bercerita tentang budaya Jawa itu yang nanti akan kita bahas satu persatu. Kalau budaya seperti yang baru ini, wiwitan nandur pari, itu kami itu cerita tentang budaya apa sih wiwitan nandur pari itu, maknanya apa, pembelajaran dari wiwitan nandur pari itu apa, supaya kita lebih kenal lagi nih budaya Jawa yang sudah agak-agak terlupakan. Boleh nggak diceritakan sedikit nih kalau yang wiwitan nandur pari ini apa sih? Kan nandur pari ini mungkin orang luar Jawa mungkin nggak paham. Iya, kalau wiwitan nandur pari itu tradisi sebelum melakukan menanam padi. Sebelum menanam padi di sawah itu seperti ada ritualnya. Jadi seperti ritual yang pertama seperti kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada menuangkan air kendi ke benih-benih padi yang akan ditanam, dan itu bermakna supaya kedepannya dalam menanam padi ini bisa berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang baik. Kemudian ada juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan telah diberikan tanah yang subur dan makmur seperti itu. Berarti setelah seri yang wiwitan nandur pari ini akan ada seri-seri yang lain ya? Iya, benar sekali. Dan semuanya bercerita tentang budaya Jawa. Wow, dalam sebuah fashion. Asal kalian tahu ya, fashionnya ini amat sangat modern. Jadi jangan khawatir nih mentang-mentang ngomongin budaya, kan kadang kita mikirnya kuno kayak gitu. Nggak ada. Tidak ada. Markona amat sangat modern. Markona in millennial style. Tuh. Pertanyaan selanjutnya nih,
Dari mana sih inspirasinya Markona? Inspirasinya dari itu, dari keinginan untuk melestarikan budaya Jawa supaya dikenal lagi oleh generasi milenial saat ini. Dan untuk itu aku mencari nama yang Jawa banget, Indonesian banget, dan itu adalah Markona. Iya. Terus sering nggak sih kayak misalnya butuh refreshing gitu biar seger lagi, inspirasi baru lagi gitu nggak? Itu sangat menyenangkan sekali. Biasanya apa tuh kegiatannya yang bisa menumbuhkan inspirasi? Jalan-jalan, bertemu teman-teman, lalu ngobrol, sharing. Dari situ kadang-kadang kita seperti menemukan insight-insight baru dari ngobrol-ngobrol, ketemu, minta pendapat atau cerita tentang apa, itu sangat membantu sekali. Atau jalan-jalan, kalau pandemi ini agak susah sih jalan-jalan. Iya benar. Jadi ya jalan satu-satunya ngobrol sama teman-teman. Secara online kadang ya berarti ya. Bisa juga ngeliat-ngeliat di internet ya. Ya. Atau belajar budaya Jawa. Kayak baca buku gitu. Atau Iya, kalau dari internet kan ada semacam filsafat Jawa, kemudian pariwisata Jawa. Tapi kan kemudian nanti saya mengolahnya lagi supaya menjadi lebih modern. Kan dengar-dengar punya mentor ya. Banyak mentornya. Sehebat ini masih punya mentor guys, masih ada langit di atas langit ternyata. Harus kita belajar terus, harus. Ada nggak sih satu atau dua gitu yang diingat banget petuah mentor? Petuah mentor. Kalau bisnis itu bukan hanya tentang profit, tapi tentang dampak yang bisa dihasilkan bisnis itu untuk lingkungan. Berarti salah satunya jadi pegangan ya untuk memajukan Markona ya. Ya, karena Markona kan nggak hanya memikirkan tentang keuntungannya, tapi misalnya bicara tentang budaya Jawa, kemudian pemberdayaan wanita sama perempuan di sekitar Markona, supaya mereka juga memiliki daya ekonomi. Wow, dalam banget ya. Itu pentingnya punya mentor guys. Jadi kalau kalian mau mulai apapun itu pastikan punya mentor. Oke. Yes, setuju banget. Pertanyaan selanjutnya nih, rencana ke depan atau mimpi-mimpinya Markona ini apa aja nih? Ingin tahu. Mimpinya Markona itu kalau yang utama jelas tadi ya, memperkenalkan budaya Jawa, dan itu secara modern, secara milenial dan kekinian. Dan kalau yang menjadi visinya yang utama itu menciptakan generasi muda yang kuat, cerdas, smart, tapi tetap berbudaya Jawa. Nah, dan itu untuk beberapa tahun ke impiannya di tahun 2023 bisa memiliki yang namanya The House of Markona. Itu tentang tempat wisata edukasi budaya Jawa yang modern dan kekinian. Akan ada apa nih kira-kira di The House of Markona ini nanti? Itu kita akan belajar di situ, selain ada belanja produk Markona, tapi juga ada tempat untuk belajar seni seperti menari Jawa, gamelan, atau wayang. Jadi semua hal itu akan dikemas dengan lebih modern dan kekinian. Jadi supaya menarik anak-anak muda ini untuk mempelajari lagi budaya Jawa. Ya, wah seru banget ya. Kalau sudah ada nanti kita akan main ke sana juga ya. Kita pasti akan ke The House of Markona. Doakan ya, doakan supaya bisa tercapai. Kalau bisa lebih cepat ya kan. Amin amin. Nah ini Mbak Agni kan Maret lalu 2020 kan
mulai pandemi nih ya. Gimana nih ceritanya Markona kok bisa tetap melaju terus nih? Kayak nggak kedampak aja gitu. Kedampak juga awal-awal, tapi sebetulnya dampaknya itu bukan dari pandemi, itu dari diri sendiri. Kok bisa gitu ya? Mari kita dengarkan ceritanya. Karena memang panik juga, dan rasa panik saat awal-awal pandemi itu berpengaruh pada menurunnya kreativitas. Ya, Saya mikir ya. terus karena kita panik kayak stuck gitu ya. Gimana ini? Akhirnya diem aja. Tapi kan setelah paniknya agak reda, baru bisa mikir, oh karena pandemi ini kita bisa jalan, oke kita jalan di maskernya. Dan justru saat pandemi ini malah markona itu malah makin naik, makin baik. Ketika orang membeli masker, terus mereka juga melihat produk-produk yang lain. Dan juga dari situ Markona mulai bercerita tentang budaya Jawa, tentang falsafah Jawa gitu. Dari situ mereka bisa melihat, membaca, dan berinteraksi tentang Markona. Malah pandeminya membawa berkat ya ternyata ya. Iya, benar sekali. Bukannya suka sama pandemi, iya tapi sih. juga balik Iya, pandemi. bersyukur masih ada yang bisa dilakukan ya. Produk apa aja nih yang tumbuh setelah pandemi? Yang tumbuh itu dress, jaket seperti ini, favorit banget, Ya. sama unik. Ya, unik itu Ah. dress pendek untuk perempuan. Kayaknya ada produk-produk perintilannya nih ya, kayak merchandise-nya gitu apa aja? Oh tuh? iya, itu ada juga. Apa itu? Tumbler, Tumbler, tote bag. Ya, kita bikin juga. ada maskernya juga kan ya yang gambarnya Markona. Iya, maskernya macam-macam. Kalau maskernya emang pandemi ini lumayan kan, masker lucu-lucu, masker gambar mukanya ditempel-tempelin Markona. Next, pertanyaan selanjutnya menarik sekali karena nggak cuma Markona, ada yang namanya Paijo. Itu nama yang Jawa banget. Kenapa Paijo sih? Maksudku dari semua nama Jawa yang Jawa banget, kenapa Paijo? Nah, itu tadi sudah jawab yang Jawa banget. Emangnya nama Paijo tuh emang ya istilahnya konotasinya sudah pasti Jawa lah ya. Iya benar kan, sama juga seperti Markona. Kalau yang ceweknya Markona. Kalau Paijo kan juga sama manggil Jo, biasa Paijo. Kok nggak itu siapa namanya yang ngetren tuh loh? Mukidi. Paijo tuh ganteng banget, sumprit, percaya deh. Pokoknya nanti aku kasih di bawah ada gambar-gambarnya. Pokoknya Paijo ganteng. Pokoknya milenial deh. Berarti Paijo ini suaminya Markona ya? Ya. Usia berapa sih emangnya Markona ini? Tahu. Baru kali ini kan ditanya bisa Markona. Syukur. 20-an lah ya, 20. Iya. 4, 5, yes. Sakit salah. Pasangan muda. Usia produktif. Itu sebabnya punya anak. Anaknya berapa? Anaknya 2 KB. Yes. Pemerintah Indonesia mencalonkan. Anaknya cowok sama cewek guys. Namanya? Namanya yang anak pertama cewek namanya Sino. Yang kedua cowok namanya Dole. Dole ya ampun. Kadang emang anak-anak milenial mikirnya itu wah yang di luar itu yang keren-keren gitu ya. Kita mau balikin kiblatnya ke akarnya kita yang asli Nusantara. Paijo juga keren. Ganteng banget. Keren. Aku harus broken Keren ini. banget loh. Keren banget. K-pop. Kayung. Pasti bisa nari-nari. Tapi aku penasaran satu nih Mbak Agni. Cara belinya gimana? Cara belinya di Instagram. Kami ada di Instagramnya Markona Indonesia. Bisa via WA atau DM. Dan biasanya pembeliannya by PO.
Oh, pesen dulu berarti ya? Ya, soalnya kita membuat sesuai dengan ukuran tubuh masing-masing. Jadi nggak perlu khawatir kalau nggak muat. Iya, Pasti muat ya. kan misalnya aku ukurannya M-nya habis. Iya sih, kalau Oke, stok itu ukurannya ya. berapa kita buatkan? Itu sekitar 2-3 minggu. Oh, oke. Berarti nggak ada di kayak e-commerce gitu, nggak bisa nemuin ya? Gak bisa. Haha. Kami hanya Khusus. ada di Markonah Indonesia saja. Baik, oke. Kalau per WA ke nomor berapa? 0857 2666315. Ya, kita juga ada websitenya. Website ini baru. Wow, Websitenya namanya House of Markonah. houseofmarkonah.com. Bisa ngelihat-lihat dulu lah di situ produknya apa aja. Kalau berminat silakan hubungi nomor WA tadi. Oke, ini penutup nih Mbak Agni ya, pertanyaan terakhir nih. Kalau keluarga gimana nih mendukung Markonah ini kayak gimana nih? Keluarga sangat mendukung sekali, dan mereka juga kadang ikut mempromosikan Markonah karena ya apa namanya? Maksudnya bagaimanapun juga dukungan dari keluarga itu juga penting kan, yang mendoakan untuk kesuksesan Markonah. Kadang-kadang mereka juga suka itu pakai masker yang Markonah. Harus dong, wajib. Iya, makanya. Oke Mbak Agni, terima kasih banyak nih, kami sebagai generasi muda Indonesia jadi makin tertantang untuk makin mencintai akarnya kita yang asli dari Indonesia. Mbak Agni ada nggak pesan-pesan untuk awesomeness se-Indonesia? Terima kasih sekali sudah diajak ngobrol sama Maria, dan semoga saja sih aku harapannya untuk kedepannya generasi muda milenial Indonesia kembali mencintai budaya Indonesia, dan juga kita sama-sama berusaha agar budaya ini kembali dikenal, kembali menjadi kepribadian kita, karena budaya Jawa itu sangat istimewa. Ya, adiluhung. Yes, Ya. adiluhung itu artinya istimewa. Baik. Oke, ya sudah, awesomeness kami pamit dulu. Saya Maria dan Saya Agni. dadah.